Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan kita semua diberikan tetap ya, walaupun capek ya, tetap diberikan pemikiran yang cerah ya. Pemikiran yang cerah artinya tetap bisa berkonsentrasi. Nah, hari ini kita melanjutkan materinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa. Ini harus Anda pahami ya, fungsinya Pancasila, lalu bagaimana menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup individu maupun hidup sosial. Sosial itu artinya kita bermasyarakat, lalu masyarakatnya banyak menjadi kelompok yang besar namanya berbangsa. Ini pandangan hidup bangsa. Kemudian nanti karena kita setiap hari melakukan interaksi, berarti kita melaksanakan kehidupan sehari-hari itu sebetulnya sama tata caranya ya, ada acuannya, tata etika, sistem etika yang harus dipanuti ya, ditaati. Oleh karena itu berarti kita harus menjadi teladan ya, dalam kehidupan sehari kita sendiri, diri kita sendiri menjadi teladan bagi lingkungan kita dalam hal kita melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, Anda memahami fungsi Pancasila, maka ada beberapa fungsi di sini ya, sebagai pandangan hidup bangsa, artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia itu harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila yang ada di dalam Pancasila. Lalu yang kedua, karena tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka menjadi dasar negara ya. Jadi artinya mengatur tata pelaksanaan negara atau sebagai dasar yang mengatur pemerintahan negara. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya sumber tertib hukum ya bagi negara Indonesia. Karena negara Indonesia sumber tertib hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar, dan kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada Pancasila, maka Pancasila menjadi sumber hukumnya ya, bahwa nilai-nilai yang dianut yaitu nilai-nilai dasar ya dijabarkan di dalam pasal-pasal menjadi nilai instrumental, kita sudah pelajari minggu lalu ya. Kemudian nilai instrumental itu dipakai sebagai tata mengelola pemerintahan, maka ada berbagai macam peraturan yang harus ditaati. Kalau kalau dilanggar berarti kena sanksi berarti kena hukuman ya. Maka kita disebut negara hukum, maka jadi harus menerima ya bahwa kalau kita melaksanakan hukum tidak dilaksanakan dengan benar, maka akan mendapatkan sanksinya. Lalu sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, perjanjian luhur artinya benar-benar kita berjanji ya secara jiwa raga memang ingin mendirikan negara Indonesia. Nah, ini dibuktikan ya sudah diproklamirkan, kemudian Pancasila yang berada di dalam pembukaan disahkan undang-undang dasarnya, maka berarti Pancasila sah menjadi dasar negara. Dasar negara itu adalah perjanjian luhur dari masyarakat dan pendiri negaranya begitu ya. Lalu sebagai cita-cita atau tujuan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia itu apa? Nah, Anda sudah lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga ada ya 4 alinea keempat, ada 4 hal ya menjadi tujuan nasionalnya. Lalu sebagai dasar dan wadah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kita tahu Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dibatasi oleh laut-laut, tapi tidak dilihat laut itu sebagai pembatas ya, tapi sebagai penghubung ya, sehingga terjadilah tadi yakini nilai-nilai norma-normanya yang sesuai dengan norma-norma yang diyakini bersama ya, sehingga sebagai wadahnya yaitu bentuk negara kesatuan, bentuknya adalah republik. Lalu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai jiwa. Jadi Pancasila itu adalah jiwanya. Jiwanya apa? Ya berarti diyakini ya secara pengetahuan dia meyakini bahwa manusia itu adalah penciptanya, lalu secara spiritualnya ya tidak hanya diyakini tapi dia melaksanakan apa yang disampaikan oleh ajarannya, dan karena Pancasila menjadi dasar negara, menjadi tadi
tata cara aturan, ya, maka menjadi jiwanya, ya, jiwanya. Maka kita makanya kemarin kita sering terakhir-terakhir ini dengar ya, Jokowi bilang aku Indonesia, aku Pancasila, ya. Jadi artinya benar-benar menyatu ya warga negara Indonesia dengan Pancasila jiwanya gitu ya. Artinya mengatur arah kegiatan tingkah lakunya begitu ya. Lalu sebagai kepribadian, maka kemudian muncullah sebagai karakter, sebagai watak, sebagai kepribadian bangsa. Nah, yang kesembilan ini sebagai filsafat. Filsafat artinya falsafah. Filsafat itu mengetahui sesuatu yang lebih mendalam. Lebih mendalam itu artinya tidak sekedar misalnya saya bilang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, oh ya saya yakin saya ada yang menciptakan, Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita lebih mendalami lagi bahwa kenapa ya kita harus meyakini bahwa ada yang menciptakan. Lalu kemudian kita lihat fakta-fakta yang ada, ternyata Tuhan tidak hanya menciptakan manusia gitu ya, ternyata dia menciptakan alam semesta dengan seluruh isinya. Isinya tuh apa? Ternyata sumber penghidupan ya, ada flora, ada fauna ya, lalu segala sesuatu yang dicukupi. Maka Tuhan menyatakan telah aku ciptakan seluruh sumber penghidupan di muka bumi ini. Maka ambillah yang baik-baik. Ambil yang baik ini maknanya mendalam lagi. Bagaimana caranya kita menikmati sumber kekayaan alam yang diciptakan Tuhan ini supaya menjadi berkah bagi kehidupan kita, juga bagi kehidupan generasi yang berikutnya ya. Jadi sampai akhir zaman dan sampai akhir zaman. Maka kita tidak boleh serakah. Tidak boleh serakah maksudnya gimana? Jangan kita menggunakan teknologi yang sangat canggih gitu ya, tapi ternyata merusak lingkungan gitu. Misalnya kita mengambil ikan, pakailah sistem dengan dibom dulu ya, dibom ya sehingga ikan-ikannya geleper, udah dia tinggal mengapung di permukaan ya kita tinggal ambil gampang gitu ya. Tapi ternyata kalau dengan digempur dengan bom begitu semuanya ya habitat yang ada di situ pun semuanya jadi rusak. Padahal kita tidak itu tujuannya. Tujuannya adalah mengambil ikannya misalnya ya. Nah ini namanya harus dianggap sebagai pengetahuan yang jadi tidak boleh kita serakah hanya menghitung keperluan saat ini dengan merusak lingkungannya, padahal itu adalah rusak kalau lingkungannya kita jaga bisa untuk generasi-generasi berikutnya. Nah itu jadi sebagai sistem filsafat ya. Nah filsafat ini memang landasannya religius ya, tapi kemudian ya dimaknakan lebih mendalam sehingga tidak hanya ketuhanan tapi juga akhirnya kemanusiaan. Jadi manusia itu sebagai makhluk individu memenuhi sila 1, sila 2 dan sila 3 ya. Sebagai individu dia meyakini ada manusia-manusia lain maka perlu toleransi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku dan sudah menyatakan kesamaan-kesamaan nasib, kesamaan-kesamaan fisik ya, kesamaan-kesamaan cita-cita maka dia menjadikan satu ya kesatuan wadah gitu ya. Nah, maka itu sistem individu. Tapi sistem makhluk sosialnya apa? Nah, dia harus bergaul satu sama lain, interaksi ya antara suku yang lain dengan yang lain, antara sekelompok orang dengan sekelompok orang, antara dengan peternak dengan petani. Ya, petani menghasilkan padi, beras, misalnya peternak menghasilkan daging, tukar-tukeran, saling membutuhkan. Misalnya saya yang tidak punya bukan petani, bukan peternak, tapi pekerja punya uang, perlu makanan, beli, misalnya ya kita harus berinteraksi. Nah, disitulah perlu ya saling memahami ya. Nah, ini fungsi-fungsi Pancasila. Lalu bagaimana ya Pancasila sebagai pandangan hidup? Kita lihat dulu lebih sempitnya aja, individu, saya sendiri, pribadi ya. Sebagai manusia, kita selalu berupaya, inginnya kehidupan yang baik. Ya. Hari yang lampau, ya jadi guru, hari sekarang harus lebih baik dari yang lalu. Yang sekarang harus lebih baik untuk yang akan datang kan, maksudnya yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang, maksudnya kan begitu ya. Jadi kita selalu berupaya, ya, selalu berusaha. Ya. Kemarin kita sudah bisa, misalnya saya sudah bisa membeli mobil, sudah bisa ke kampus dengan mobil, tapi kemudian lihat teman, wah mobilnya kok ganti-ganti, kepengen ganti juga gitu ya. Nah sehingga kita berupaya ya untuk memenuhi keinginan tadi kita dengan berusaha ya, jangan usahanya mau cara cepat akhirnya korupsi misalnya gitu ya. Nah tidak seperti itu ya, harus dengan cara-cara yang halal. Nah disitulah kemudian kita memerlukan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang mendukung ya usaha kita tadi. Misalnya apa? Ya kita sebagai manusia
pasrah ya, bahwa semua segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau orangnya tidak berikhtiar, ya belum tentu bisa datang gitu ya. Nah, jadi kita harus berikhtiar ya sambil terus berdoa ya, mudah-mudahan kemudian dikabulkan begitu ya. Nah, nilai-nilai luhur itu sumbernya dari mana? Bisa dari nilai-nilai agama, bisa dari nilai-nilai yang adat istiadat lingkungan kita ya. Bisa juga dari nilai-nilai budaya. Misalnya nilai-nilai budaya itu ya salah satunya misalnya ada apa namanya harta warisan ya. Nah, harta warisan ini kemudian jangan kemudian diperebutkan di antara keluarga tapi sudah ada pembagiannya. Nah, pembagian inilah kita syukuri, kita coba apa namanya upayakan ya dimanfaatkan dengan cara-cara tadi berusaha untuk menjadikan modal, menjadikan nanti mendapatkan kehidupan yang lebih baik begitu ya. Nah, nilai-nilai luhur yang diyakini kemudian dijunjung tinggi. Dijunjung tinggi itu maksudnya benar-benar apa namanya dipakailah ya sebagai rambu-rambu ya di dalam kita melakukan interaksi. Jadi akhirnya apa bukan semau-mau kita misalnya seperti ini. Saya mentang-mentang sudah jadi pimpinan begitu ya. Kemudian dengan seenaknya setiap hari menyuruh orang gitu ya. Walaupun orang itu disuruh ya, belum selesai satu pekerjaan udah disuruh lagi dengan pekerjaan yang lain. Sehingga dia pasti kewalahan begitu ya. Di satu sisi dia ingin memenuhi tugas dari atasannya, di sisi yang lain atasannya kok tidak mikir bahwa tugas itu perlu waktu ya, perlu juga dia istirahat, waktu makan, waktu sholat dan sebagainya kok tidak dipikirkan begitu ya. Nah, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang seperti itu. Jadi kita menghargai juga haknya ya, bahwa dia punya hak untuk istirahat, dia punya hak untuk sholat, untuk makan dan sebagainya. Jadi harus diimbangi ya, berimbang antara tugas dengan hak dia untuk melakukan kegiatan rutinnya, apalagi terkait dengan misalnya supaya punya energi, ya, supaya dia juga menjalankan agama dengan baik ya dan sebagainya. Nah, nilai-nilai luhur inilah kemudian menjadi tolak ukur ya bahwa kalau saya bisa melakukannya seimbang begitu ya, maka dikatakan wah dia mampu atau bisa mengelola waktu dengan baik sehingga ya tetap dia menjalankan tugas-tugas dasarnya tapi juga melaksanakan tugas-tugas kepentingan kehidupannya misalnya seperti itu ya. Jadi pandangan hidup itu selalu kita lihat rangkaian nilai-nilai yang luhur yang diyakini yang kemudian dilaksanakan untuk kegiatannya selalu menjadi lebih baik begitu ya. Kita selalu inginnya hari sekarang lebih baik dari yang kemarin ya. Nah, yang akan datang juga lebih baik dari yang sekarang. Nah, selalu berdasarkan nilai-nilai luhur tadi ya, nilai-nilai luhur yang diinteraksikan, yang diamalkan. Nah, itu di masing-masing pribadi. Jadi kalau masing-masing pribadi memang sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka berarti dia sebagai makhluk sosial dia juga akan melakukan hal yang sama ya. Artinya dia sudah bisa merasakan dirinya, maka dia juga memberi kesempatan orang lain dan dia bisa merasakan kalau orang lain diberi tugas yang terlalu numpuk-numpuk gitu ya, maka akan kewalahan. Nah, maka jadi dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi dia memperhatikanlah kepentingan bersama begitu ya. Sehingga sebagai manusia dia mengembangkan potensinya kemanusiaannya, orang lain juga diberi kesempatan untuk sama-sama saling mengisi ya, memberikan hal yang sama. Sehingga kalau demikian berarti terjadilah hubungan yang kondusif ya dengan lingkungannya begitu ya. Sehingga apakah di lingkungan keluarga, apakah di lingkungan sosial masyarakat gitu ya, atau lebih besar lagi dengan bangsa-bangsa misalnya ya. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari individu itu mengaktualisasikan ya keyakinannya secara individu, kemudian di dalam lingkungan yang lebih besar masyarakat misalnya dia mengaktualisasikan ya pandangan hidupnya tadi, cara-cara tata cara kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka kita bilang Pancasila sebagai pandangan hidup sosial. Nah, yang lebih besar lagi adalah pandangan hidup sebentar ini kenapa kelewat tadinya. Pandangan hidup sosial. Oke, ya. Jadi hidup bermasyarakat ya. Kemudian kita lihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Bangsa, jadi lebih besar lagi ya. Nah,
Artinya ya, kita tahu Pancasila itu punya 3 makna ya, tiga nilai ya. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis ya. Nah, nilai dasar tadi ya selalu disebutkan bahwa terdapat di dalam pembukaan, dan itu merupakan cita-cita hukum, cita-cita yang ingin dicapai ya. Nah, artinya apa? Dia sebagai sumber nilai ya, nilai-nilai dasar tadi sebagai sumber nilai, kemudian dijelaskan di dalam batang tubuh ya sebagai nilai-nilai instrumental tadi, alat namanya norma. Kemudian norma-norma itu berlaku untuk manusia-manusia Indonesia, sehingga terlihatlah norma etikanya ya, norma menjadi etika ya, etika perilakunya apakah sesuai atau tidak sesuai, baik atau tidak baik, buruk ya, dan itu menjadi rujukan atau tolak ukur bahwa dia atau sebagai manusia Indonesia dia mengamalkan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Nah, di situ kita lihat ya nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai agama atau sesuai dengan nilai-nilai budaya atau sesuai dengan nilai-nilai peradaban ya, sehingga benar-benar Pancasila itu menjadi ajaran ya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang lain, ajaran agama, ajaran budaya, ajaran adat istiadat atau tata laku ya dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari posisi manusia, maka manusia itu oleh Pancasila dianggap sebagai manusia yang monopluralis ya. Mono itu satu, manusianya satu, walaupun sebetulnya kalau sekarang jumlah penduduk berapa? 271 juta jiwa misalnya, tapi dianggapnya satu. Satu itu siapa? Bangsa Indonesia. Ya. Lalu plural. Jadi plural memang beragam tapi dianggapnya satu gitu ya. Jadi bangsa Indonesia itu adalah beragam ya, apakah agama, apakah etnis, apakah ras dan sebagainya ya. Nah, tapi dianggap satu, sehingga di sini diperlukan ya, diperlukan tata cara pandangannya ya, bagaimana dia memfungsikan tata nilai yang ada di Pancasila untuk berinteraksi ya. Berinteraksi artinya melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan nasionalnya gitu ya, tujuan bersamanya. Nah, disinilah kita lihat ya bahwa Pancasila itu mampu memberikan inspirasi ya, memberikan motivasi ya untuk kita berjuang di dalam keberagaman kita ya, mencapai cita-cita dengan cara bagaimana ya, satu kata kuncinya adalah mengedepankan kepentingan bersama ya. Nah, untuk mengedepankan kepentingan bersama diperlukan yang namanya nasionalisme, patriotisme ya. Isme itu paham, nasionalisme berarti paham nasional, paham kebangsaan. Paham kebangsaan ya mula-mula dicetuskan oleh Budi Utomo, yang waktu zaman Budi Utomo itu ada Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo. Artinya kita ini dipilah-pilah oleh penjajah sebagai kelompok-kelompok, kelompok Sulawesi, kelompok Sumatera, kelompok Kalimantan begitu ya. Lalu kemudian muncul ya Sumpah Pemuda menyatakan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Artinya benar-benar paham kebangsaan diubah menjadi semangat kebangsaan ya, semangat ya. Jadi kita ini sebenarnya jangan lihat wong yong tadi ya, tapi kita lihat adalah kita ada satu kesatuan, namanya satu nusa wilayahnya, satu bangsa bangsanya walaupun beragam, dan kita punya bahasa ibu yang mempersatukan untuk kita saling bisa berinteraksi. Nah, itulah maknanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya. Nah, berarti selain kita bermasyarakat ya, manusia juga bisa mengembangkan potensinya secara lebih luas lagi, yaitu sebagai bangsa. Ya, nah di dalam kehidupan berbangsa tentu dibutuhkan tadi tekad ya. Tekad itu artinya tekad itu semangat ya, semangat kebersamaan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, itulah sebagai sumber pandangan hidupnya, sehingga manusia tadi mengaktualisasikan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dengan benar ya di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Nah, nilai-nilai yang diaktualisasikan inilah yang kemudian kita sebut sebagai nilai-nilai yang bersifat universal ya. Artinya menyeluruh dan benar begitu ya. Nah, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya inilah ya
terkait dengan ketuhanan ya, bahwa kita memang ada yang menciptakan, kemanusiaan bahwa Tuhan itu menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa, jadi tidak hanya bangsa Indonesia, juga tidak hanya suku Padang, tidak hanya suku Minang ya, tapi segala macam. Lalu menyatakan bahwa memang manusia itu makhluk ciptaan yang paling tinggi ya, tapi di sini karena berbangsa-bangsa diminta untuk bersatu gitu ya. Bersatunya dalam hal apa? Dalam hal tadi mensyukuri nikmat Tuhan ini lalu mengupayakan pemanfaatannya untuk sebagai sumber kehidupan bersama ya. Nah, oleh karena itu diperlukanlah ya musyawarah untuk bagaimana mengelolanya sehingga mengelola bukan untuk kepentingan pribadi tertentu, bukan kepentingan golongan tertentu, tapi untuk kepentingan bersama ya seluruh rakyat. Maka melalui kerakyatan, kerakyatan artinya kekuasaan ada di tangan rakyat ya, sehingga dilakukanlah berdasarkan musyawarah untuk kepentingan bersama. Nah, sehingga memunculkanlah keadilan ya. Keadilan itu berarti ya kesejahteraan, kebahagiaan bersama ya. Itulah yang kemudian dimaknakan sebagai Pancasila, Pancalima, Sila, Silain. Silain itu aturan dasar. Jadi ada 5 aturan dasar ya. Nah, oleh karena itu Pancasila merupakan nilai-nilai yang dijadikan pandangan hidup oleh bangsa Indonesia ya. Jadi nilai-nilainya bersumber dari akar budaya, bersumber dari nilai-nilai agama yang diyakini, yang hidup di dalam masyarakatnya ya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Jadi bukan mengambil nilai-nilai dari budaya yang lain ya. Nah, karena itulah dilembagakanlah menjadi pandangan hidup negara atau disebutlah ideologi negara, disebutlah dasar negara, disebutlah ideologi bangsa dan sebagainya. Nah, sebagai pandangan hidup ya, jadi kita coba memahami ya bagaimana bunyi atau pemahaman sila pertama ya. Jadi sila pertama ini kan ketuhanan yang Maha Esa, maka prinsipnya adalah ketuhanan yang Maha Esa itu antara lain ya bahwa bangsa Indonesia memang bangsa yang religius ya, bangsa yang benar-benar memang mempercayai adanya Tuhan gitu ya. Lalu bangsa Indonesia menjunjung tinggi kejujuran ya. Kalau kita beragama kan kita diajar untuk disiplin. Disiplin itu kita diajar oleh harus jujur ya, melakukan sesuatu secara tertib, secara berurutan ya. Nah, itu namanya jujur ya. Kemudian untuk kita melakukan ibadah kan dituntut kebersihan ya. Jadi lingkungannya harus bersih. Apakah lingkungan badan, apakah lingkungan tempat kita hidup ya. Nah, maka diperlukanlah tadi disiplin terhadap peraturan. Artinya kita melakukan perintah-perintah itu sesuai dengan aturan yang diberlakukan ya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini adalah prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab adalah berarti bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak azazi manusia. Manusia tuh punya hak dan punya kewajiban ya. Haknya antara lain misalnya mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan apa namanya kehidupan yang layak ya. Jadi haknya dan ada juga kewajibannya. Nah, kewajiban ini oleh negara memang tidak terlalu dituntut ya, tapi sebetulnya harusnya kita memenuhi misalnya kewajiban ikut bela negara. Ikut bela negara bagaimana caranya? Nah, ini yang agak membingungkan ya. Padahal bela negara itu kalau kita lihat dari kata-kata bela berarti ada sesuatu yang perlu dibela gitu ya, ada sesuatu yang terjadi sehingga perlu dibela. Nah, tidak seperti itu pengertian kasarnya ya, tapi kalau dia terkait dengan ada 2 ancaman ya, ancaman militer dan ancaman non militer kan ya, kita sudah belajar ancaman militer maka tanggung jawabnya TNI ya. Tapi kalau ancaman non militer itu tanggung jawabnya kita bersama masyarakat Indonesia. Apa contohnya ya, misalnya di bidang kesehatan, salah satunya COVID ya. Jadi kita harus membela negara, jangan sampai ya kita jadi penyebar COVID. Makanya kita patuh taat kepada prokes ya, protokol kesehatan. Itu salah satu kita adalah memenuhi kewajiban kita ya. Tapi biasanya orang kemudian ya apalagi sekarang sudah merasa bosan ya hidupnya tidak apa namanya di rumah terus misalnya ya sehingga ya banyak yang kemudian sekarang sudah mulai mencoba membangkang lah istilahnya ya walaupun memang pelan-pelan akan diberikan kebebasan ya tapi ya harus apa namanya harus bersabarlah begitu ya. Nah, jadi itu ya, maka diperlukan toleransi ya bagaimana kita saling menghargai satu sama lain bahwa memang kita sedang
diuji nih kesehatan ya, tapi belum lagi diuji dalam hal perekonomian ya, karena belum bisa saling berkumpul misalnya ya, sehingga ya usaha dagang itu jadi biasanya buka resto pagi ya ini terpaksa hanya pesan melalui online ya. Kalau pesan melalui online ya belum tentu orang tahu gitu ya, kalau sudah kalau tempat kan mungkin sering lewat jadi tahu, tapi kalau perasa online ya berarti harus punya aplikasi, harus punya nomor kontak dan sebagainya ya. Nah, di sini kita diminta untuk bertoleransi, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan budaya. Kalau persatuan artinya kita menjunjung tinggi keberagaman kita. Jadi kita saling menghargai antara suku, bangsa, lalu sering menghargai juga sesama kelompok misalnya ya, kelompok petani, kelompok peternak, kelompok perikanan misalnya ya, dan mereka saling membutuhkan, maka kita perlu saling menjaga hubungan baik ya dengan persatuan dan kesatuan ya. Lalu menjunjung tinggi kebersamaan tadi ya, berdasarkan dasar hukum ya. Kemudian kita menjunjung tinggi semboyan tadi Bhinneka Tunggal Ika, memang kita berbeda-beda tapi kita sudah meyakini kita adalah satu kesatuan besar di bawah negara republik ya, yang bentuknya kepulauan misalnya seperti itu ya. Lalu keempat ya, pelaksanaan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini bangsa Indonesia menjunjung tinggi demokrasi ya, lalu mengedepankan musyawarah ya, dan menerima sistem perwakilan dalam sistem demokrasi. Artinya kita memang terlalu banyak kalau semuanya ingin menjadi pemimpin, maka kemudian kita bersepakat untuk memilih calon pemimpin kita untuk kita dudukkan sebagai perwakilan, maka diadakanlah melalui pemilu misalnya ya. Nah, pemilu ini berarti harus prosesnya harus sesuai ya, bahwa tidak boleh ada yang diintervensi, tidak boleh ada yang diintervensi, dipaksa gitu ya. Jadi semua harus bebas ya, jujur ya, jurdil kan, jujur, adil, luber ya. Luber itu apa? Luber langsung, umum dan rahasia gitu ya. Nah, jadi memang dijagalah ya, tetap kerahasiaan itu terjamin. Nah, sila kelima prinsip keadilan sosial, maka di sini menjunjung tinggi keadilan. Keadilan yang seperti apa ya? Sebetulnya bukan keadilan sesuai peraturan masing-masing ya. Dan kita sudah menyatakan negara hukum, hukumnya dibuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka berarti hukumnya sesuai dengan tingkat keadilannya ya. Jadi bangsa Indonesia mendambakan keadilan yang merata. Bangsa Indonesia memperjuangkan kesamaan ya dalam memenuhi hak-hak sosial. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak setiap warga negara, setiap makhluk individu dan setiap makhluk sosial. Artinya kita melihat diri kita sebagai makhluk individu, tapi kalau kita berkelompok juga sebagai makhluk sosial sebagai suatu bangsa misalnya seperti itu ya. Nah, ini keteladanan dari Soekarno ya, bahwa di dalam kita melakukan tingkah laku ya, perbuatan, jangan lupa ya, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya saya mencontohkan kepada Anda ya, bahwa ada mata air Pancasila ya, mata air keteladanan, maksudnya seperti itu. Nah, kita membuat keteladanan tadi sedemikian rupa sehingga mudah diingat ya. Maka selanjutnya nanti tentunya kalau kita mudah diingat berarti kita melakukan sesuatu lebih mudah kita mawas diri gitu ya. Oh, kan bunyinya kayak gini. Jadi kalau kayak gini berarti saya salah gitu misalnya, atau saya harus begini gitu ya. Nah, jadi semakin marak sikap perilaku yang destruktif kita lihat ya, misalnya ditunjukkan dengan apa sekarang? Sepertinya orang nggak malu lagi ya ketahuan dia korupsi gitu ya. Nah, sepertinya hal yang biasa, nggak ada rasa malu gitu. Ya, apalagi kemudian dia membuat dinasti ya, dia sebagai pimpinan daerah, kemudian memaksakan ganti periode anaknya yang jadi. Ternyata anaknya juga sama bapaknya, koruptor juga gitu ya. Nah, ini kan berarti tidak malu lah hal-hal negatif itu dipamerkan di ruang publik ya. Nah, ini yang perlu dihindari ya, maka diperlukanlah tadi ya watak-watak atau karakter-karakter keteladanan Pancasila. Nah, jadi kita lihat masih kurang tokoh-tokoh keteladanan, apalagi mengisi kemerdekaan sekarang ya. Yang banyak tokohnya yang dipamerkan di ruang publik adalah yang koruptor-koruptor,
yang adu kekerasan ya, kita lihat ya. Jadi tidak cocok untuk dijadikan teladanan. Nah, maka Anda ya semua ke depan 2045 adalah pemimpin, Anda adalah pemimpin, maka dari sekarang diberikan ya pemahaman-pemahaman bahwa harus menjadi teladan, harus menjadi contoh ya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan kita, yaitu nilai-nilai Pancasila ya. Jadi tolong dicamkan hal itu dan Anda tolong mulai mempersiapkan diri untuk menjadi teladan, karena teladan yang zaman mengisi kemerdekaan sudah tidak ada ya, semua mempercontohkan korupsi gitu ya, koruptor atau tindakan-tindakan kekerasan misalnya ya. Nah, itu bukan teladan namanya. Nah, oleh karena itu bagaimana ya perilaku sehari-hari Anda dalam kehidupan sehari-hari itu kita perlu mewujudkan ya sila-sila ketuhanan, sila-sila kemanusiaan ya 5 sila itu. Nah, di sini salah satunya misalnya sila ketuhanan Anda harus bisa mewujudkannya misalnya percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya Anda memeluk agama atau kepercayaan, lalu hormat menghormati untuk bekerja sama di antara pemeluk agama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadahnya ya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan masuk Islam aja, Islam itu kan mayoritas dia paling baik misalnya, tidak seperti itu ya. Itu terserah kepada masing-masing punya kepercayaan begitu. Jadi kita tidak boleh memaksakannya kepada orang lain. Lalu sila kedua tadi ya, mengakui persamaan harkat ya, derajat bawah martabat ya, harkat derajat martabat itu satu kesatuan ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia sama, semuanya berakal, ya, makhluk paling tinggi. Jadi jangan ada yang merasa mentang-mentang dia jadi presiden, dia merasa lebih tinggi dari yang rakyat yang lainnya ya, masyarakat yang lain. Tidak, sama-sama di depan mata Allah adalah sama manusia ciptaannya, tapi yang berbeda adalah nanti tingkat keimanannya ya. Nah, jadi saling mencintai, saling menghormati ya, saling gemar melakukan kegiatan. Yang sila ketiga ya karena kita merasa satu kesatuan tadi sama aspek fisiknya, saya adalah orang Padang, Anda orang Jawa, Anda orang Kalimantan, itu adalah wilayah Indonesia. Lalu dari aspek non fisiknya kita punya dasar negara Pancasila sama. Dari aspek non fisik yang lain kita punya cita-cita ya bahwa mendirikan negara merdeka bersatu berdaulat berdasarkan kepada Pancasila misalnya ya. Jadi kita menunjukkan cinta tanah air, menunjukkan kita masyarakat yang memang beraneka ragam tapi bersatu begitu ya. Lalu sila keempat kerakyatannya. Nah, di sini juga caranya bagaimana ya? Segala sesuatu pasti saya punya kepentingan pribadi, Anda juga punya kepentingan pribadi, tapi kita coba satukan ya, temukan, musyawarahkan misalnya ya. Hari ini Anda kalau tidak bisa kuliah tidak masalah, Anda bisa sampaikan ke saya minta izin karena sesuatu hal ya, tapi kita punya aturan ya, tidak boleh lebih dari tidak boleh melebihi 20% tidak hadirnya, maka nanti bisa-bisa tidak boleh ikut ujian misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah ketentuan lalu kita bisa negosiasi gitu ya. Memang kalau kita punya kepentingan yang lain, maka segala sesuatu itu diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan gotong royong, dengan tadi tidak melangkahi hak orang ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan untuk kepentingan bersama ya, sehingga semuanya pasti aman damai berarti kita senang ya. Kita sama-sama senang, kalau senang sama-sama susah kalau susah begitu ya, tapi kita bisa saling berbagi gitu ya. Nah, itu yang penting. Itu isinya, maka ya coba Anda membuat teks mata air Pancasila ya. Kemarin sudah sila ke-1, mungkin sekarang sila kedua ya. Nah, silahkan kalau ada yang mau mencoba menyampaikan apa yang sudah dibuatnya, silahkan ada yang mau menyampaikan. Barangkali ada yang sudah membuat, ingin dari yang kemarin Bu, dari iya, yang sila pertama Bu. sila pertama boleh, sila kedua boleh. Ada yang sudah pernah sudah mencoba membuat belum? Kalau sudah pernah membuat, boleh silahkan. Mau disampaikan boleh.
Di share screen atau gimana, Bu? Oh, disampaikan Diceritakan saja berarti ya, Bu? Disampaikan secara mulut aja, bersuara Verbal aja. ya, Bu? Ya, verbal. Oke, Bu. Silakan siapa mau? Ya, silakan Kania. Ya boleh, Bu. Ini jelasin yang udah saya buat semuanya, Bu. Ya. Garis besarnya atau gimana, Bu? Loh, seperti yang saya contohkan, saya udah pernah contohkan belum minggu lalu? Belum, Bu. Kebetulan belum, Bu. Belum. Oke, saya coba ada di mana ya? Saya coba buat kayaknya saya masa belum buat mata air Pancasila sila pertama. Ya, saya coba share screen ya. Nah, nanti Anda boleh coba buat seperti ini ataupun hanya suara saja. Oke. Saya coba lihat. Nah, ini. Mata air Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Saya Sedarnawati Yasni, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di IPB, ingin mengingatkan firman Tuhan yang Maha Esa bahwa sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amatlah sedikit kamu bersyukur. Al-Quran, Al-Araf, surat 7 ayat 10. Artinya, Tuhan Sang Pencipta manusia dan alam semesta meminta kita bangsa Indonesia untuk menguasai ipteks agar mampu mengolah sumber penghidupan yang diciptakannya untuk kesejahteraan hidup bersama sebagai rasa syukur. Nah, seperti itu contohnya, tapi bisa tanpa musik ya. Anda hanya menuliskan kata-kata, tapi bisa juga Anda background-nya musik, tapi sebenarnya suara Anda saja yang keluar gitu ya. Silahkan, ada yang sudah membuat kata-katanya barangkali? Sebentar, Bu, izin koreksi, Bu. Ya. Bukannya beberapa pertemuan yang lalu tuh jadi mata air Pancasila tuh diubah menjadi makalah ya, Bu? Oh, makalah. Makalah itu kan video sejarah ya. Bukan, Bu, makalah paper, Bu, yang makalah Persila implementasi ya. Persila implementasi itu memang juga, tapi kan implementasi itu lebih mendalami makna dari masing-masing. Misalnya kalau Anda lihat nanti sila keempat itu ada nilai demokrasi, lalu ada nilai kan sesuai dengan bunyinya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada nilai demokrasi, lalu ada nilai kerakyatan, ada lembaganya ya, lembaga kerakyatannya ya, lalu ada nilai hikmat kebijaksanaan. Nah, ini jadi lebih mendalami makna dari masing-masing sila. Kalau ini yang sekarang ya, ini hanya sekedar Anda untuk mengingat implementasinya harus bagaimana gitu ya. Nah, kayak saya tadi contohnya, saya mengambil surat yang Tuhan menyatakan bahwa sudah diciptakan seluruh sumber penghidupan, maka kita diminta yang ambil yang baik-baik. Nah, mengambil yang baik-baik itu bagaimana caranya? Nah, menurut saya adalah penguasaan iptek. Iptek yang bagaimana? Iptek yang merah putih. Merah putih itu maknanya apa ipteknya ya? Iptek merah artinya dia terobosan, memang kita butuhkan, dan itu untuk terobosan bahwa kita tidak boleh tergantung dari bangsa yang lain. Lalu putihnya itu memang kita terobosan pun, misalnya ya, saya ahli kimia, lalu saya membuat bom.
itu terobosan. Saya berhasil berhasil membuat suatu formula bom. Tapi untuk apa? Kalau saya ledakan bomnya misalnya ya, kemudian bisa membunuh dalam diameter misalnya 2,5 kilometer dari tempat saya, berarti saya dengan tenangnya bikin bom sering-sering diletuskan begitu, tapi orang tidak akan tahu siapa yang membuatnya karena jarak 2,5 kilometer kan jauh. Saya tidak terlihat oleh orang bahwa saya yang berkegiatan begitu. Nah itu kan tidak bermakna yang positif gitu ya, bukan membawa keuntungan bagi rakyat, tapi justru membinasakan. Apakah saya percaya adanya Tuhan untuk saya berbuat seperti itu, walaupun saya tidak tertangkap oleh aparat keamanan, tapi mungkin Tuhan mencatat perbuatan saya perbuatan yang jelek gitu ya. Nah hal-hal seperti itu, implementasi sila-sila itu lebih mudah kalau Anda buatkan dalam formulasi yang namanya mata air. Mata air itu kan selalu memancar. Memancar berarti membuat kehidupan lingkungannya berarti bermanfaat, dia harus menyebarkan virus air itu kan dibutuhkan ya oleh semua lingkungan kita. Manusia 85% air, alam semesta juga 80% air. Kalau tidak ada air, bagaimana dia? Sama halnya kalau tidak ada Pancasila di dalam diri manusia Indonesia, jadi apa kita bangsa ini? Pasti saling adu kekuatan terus, sehingga konflik terus, kapan mau maju gitu ya, bahkan nanti dijajah kembali misalnya seperti itu. Nah itu hanya untuk mengingatkan gitu ya. Nah tapi kalau membuat makna sila 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah kita mentelaah ya, membuat kajian maknanya apa, sila keempat ada makna apa, sila ke-1 ada makna apa, nilai-nilai apa yang ada di situ yang harus kita implementasikan. Nanti ujung-ujungnya ketemu juga gitu. Oke, kalau belum ada, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa, minggu depan masih ada waktu ya, sambil Anda mengerjakan tugas-tugas yang lain. Cukup? Atau ada yang mau mencoba? Kalau ada yang mau mencoba, silahkan. Ibu, itu nilai-nilai yang ada pada sila pertama itu sama aja kayak butir-butirnya enggak? Ya, boleh. Ya soalnya di makalah Farah juga dalamnya ada butir-butirnya gitu, diambil dari tab MPR, Bu. Oh, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Disebutin atau dijelaskan, Bu? Oh, kalau yang sekarang ini hanya sekedar tadi mengingatkan bahwa kita harus berperilaku seperti itu. Kalau nanti di dalam materi paper ya harus dijelaskan uraiannya, ya kenapa maknanya di sana sila keempat ada nilai demokrasi, maknanya apa? Ada nilai hikmah kebijaksanaan, ya apa maknanya apa? Lalu ada nilai tadi lembaga perwakilannya, ya kan? Permusyawaratan perwakilan, nah itu maknanya apa? Jadi hal-hal seperti itu harus dijelaskan. Tapi kalau yang sekarang hanya butir-butir Pancasila kita rangkum menjadi satu. Ya kalau kayak tadi kan enak dengarnya ya. Jadi mudah-mudahan keingat gitu ya. Mudah-mudahan kita terus implementasikan seperti itu gitu. Jadi butir-butir itu diimplementasikan gitu. Ya. Kalau belum sekarang nggak apa-apa, nanti ya kita lihat yang lain. Ini jadi oke. Ya. Kalau tidak ada mungkin jadi saya lanjut dulu aja ya ke materi yang berikutnya. Ya, kita lanjut ke ke pendidikan kewarganegaraannya ya. Mana ya? Sekarang kalau kewarganegaraan apa ya materinya? Materi kewarganegaraan apa? Silanya tadi kalau minggu ke-5 ya. Berarti apa materinya? Mengelola tantangan mewujudkan kemenangan, Bu. Iya, Bu. Mengelola tantangan. Jadi Anda mengambilnya di di
Itu sudah sesuai ya urutannya ya. Mengelola tantangan. Aduh, kok ini kuliahnya ke 5 ya. Oke, kuliahnya ke 5 ya. Mengelola tantangan. Jadi saya sebutkan di sini. Nah ini ya sudah kelihatan ya. Ya, sudah. Terlihat, Bu. Ya, slideshow. Oke ya. Jadi mengelola tantangan, mewujudkan kemenangan. Nah ini sebetulnya ada makna ya. Maknanya apa? Kita lihat di sini bagaimana kita melihat tatanan sistem pemerintahan kita ini harus dikelola dengan baik. Apalagi sekarang eranya ya globalisasi, kemudian tuntutan untuk demokratisasi ya, sehingga kalau mau mencapai Indonesia maju kita tidak boleh putus asa gitu ya. Artinya kita memang di dalam negeri sendiri banyak konflik nih ya, banyak konflik misalnya sekarang apalagi pandemi COVID. Jadi pemerintah pusat harusnya materi tentang kesehatan, aspek kesehatan ditangani oleh pemerintah daerah ya, karena ini urusan kesehatan kan kita desentralisasi. Jadi pemerintah pusat sudah menyerahkan urusan kesehatan kepada pemerintah daerah. Nah, seharusnya pemerintah daerah masing-masing membuat suatu kebijakan sesuai dengan kondisinya. Apakah kondisinya merah sehingga harus lebih ketat ya PPKM-nya, ataukah kondisinya sudah hijau sehingga PPKM-nya dilonggarkan misalnya, harusnya seperti itu. Tapi ternyata diambil alih oleh pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah pusat seakan-akan jadi memerintahkan kepada pemerintah daerah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi di mana keleluasaan desentralisasinya gitu ya, kewenangannya. Nah, ini kalau tidak diluruskan ya bisa-bisa terus-menerus akan menjadi konflik. Nah, lalu kita sibuk mengelola konflik dalam. Kita tidak memperhatikan orang lain, negara lain ya berkembang sehingga kita akan tertinggal. Nah, ini yang perlu sekali diantisipasi ya, apalagi dengan pandemi Covid ya, kemajuan teknologi digital luar biasa sehingga ya kita tidak boleh bertatap muka sehingga kita menggunakan teknologi ya. Nah, ini pun dipicu oleh penggunaan teknologi untuk yang aspek lainnya termasuk misalnya ya pertanian ya. Jadi kita mengurangi untuk kumpul-kumpul macul misalnya ya, tapi kita menggunakan traktor. Traktor itu hanya satu orang ya, bisa lebih cepat gitu ya, walaupun memang nanti ada biaya misalnya ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita lihat perlu dikelola. Kita kelola untuk kemenangan. Kemenangan itu artinya untuk mencapai ke depannya lebih maju begitu ya, sebagai apakah sebagai peradaban, apakah sebagai keadilan begitu ya. Jadi semua daerah bisa tetap maju ya walaupun kondisinya pandemi Covid misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya judul ini ingin mempertunjukkan kepada Anda bahwa kita eranya globalisasi ya, seluruh wilayah sepertinya tanpa batas sehingga informasi begitu cepat sekali bisa diterima ya. Nah, disinilah masalahnya, tantangannya ya, kalau Anda tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan tentang bagaimana sih sebetulnya bangsa Indonesia punya tata nilai, punya dasar negara ya, yang sebetulnya itu harus kita pahami dan kita implementasikan sehingga kita bisa menangkal ya kemajuan-kemajuan informasi dari luar, jangan sampai mempengaruhi ya kepribadian bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya ya, sehingga akhirnya dia tidak tahu lagi sebenarnya dia punya citra diri seperti apa gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Maka di sini perlu dipahami globalisasi itu membuat dunia menjadi satu begitu ya, walaupun tetap ada batas-batasnya ya. Hanya informasi itu begitu cepat sekali ya, tidak menentu dan sangat kompleks, lalu kita tidak bisa prediksi ya yang mana ya, sehingga menjadikan ancaman faktual. Ancaman Anda tahu ya, ancaman ada faktual, ada aktual ya. Aktual berarti terkini, faktual itu sangat nyata gitu ya.
Nah, jadi harus diprediksi dengan baik, harus diantisipasi dengan baik, artinya kita harus mengelola supaya sistem, terutama sistem ketatanegaraan ini berjalan sesuai dengan proses yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kalau Anda memahami tujuan dari materi ini, maka diharapkan ada sikap, ada perilaku, ada pemahaman bahwa sistem ketatanegaraan kita seperti ini berdasarkan konstitusi, maka ada hak dan kewajiban. Lalu segala sesuatu berdasarkan kepentingan bersama melalui musyawarah, ya, sehingga benar-benar kita menjalankan kehidupan berbangsa bernegara ini sesuai dengan pengambilan keputusannya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu, capaian pembelajarannya tentu Anda memahami globalisasi dan dampaknya, kemudian memahami sistem demokrasi di Indonesia, ya, dan lalu keterkaitannya dalam pengambilan keputusan sebetulnya kan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu berarti keterlibatan masyarakat Indonesia seluruhnya, dan tentunya tidak mungkin maka kita punya wakil-wakil ya di MPR, di DPR. Nah, wakil-wakil itulah yang kita percayakan membawa aspirasi rakyat. Ya, itu. Jadi kalau tadi istilah globalisasi berarti terintegrasi secara internasional ya. Jadi ada pertukaran pandangan dunia melibatkan semua aspek, biasanya ekonomi, budaya, lalu ada kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan-gerakan politik di seluruh dunia. Sehingga globalisasi itu dapat diartikan sebagai lintas batas dunia, ya, yang merujuk atau yang menjadi acuan terhadap terjadinya perubahan. Oleh karena itu perubahannya harus dikelola dengan baik, ya. Apakah tadi memang ditandai dengan batas-batas wilayah, ya, tapi dikaburkan dengan pertukaran informasi yang begitu cepat, gitu ya, barang, jasa, ya, juga akibat apa tadi perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu ya sangat dipengaruhi sekali ya strategi politik global maupun aspek-aspek politik global terhadap kemajuan-kemajuan teknologi yang mempengaruhi globalisasi. Nah, globalisasi kita bisa lihat pengaruhnya utamanya dia di dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya ya. Aspek politik terutama sekali kita lihat di sini ya bagaimana menyusun kerjasama internasional ya. Nah, tetap kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu di dalam aspek ekonomi misalnya bagaimana sekarang ya karena tidak boleh tatap muka atau berhubungan langsung maka alat-alat pembayaran elektronik ya sangat penting ya. Nah, di sini harus juga pembelian juga kita lihat harus barang ya secara elektronik ya walaupun dibatasi oleh wilayah geografisnya. Sosial budaya juga sama ya, ada elemen-elemen sebuah negara ya menjadi filtrasinya adalah gini, nilai-nilai budaya asing jangan sampai mempengaruhi jati diri bangsa Indonesia, maka perlu disaring, artinya perlu diketahui bahwa ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia, bahwa ini sesuai, maka yang tidak sesuai jangan diambil begitu ya. Nah, kebanyakan Anda semua sekarang kurang memahami apa itu Pancasila ya, sehingga lebih menghargai kebudayaan orang lain ya. Nah, ini bahaya sebetulnya ya, menjadi ancaman terhadap kalau tidak dipahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar, sebagai falsafah hidup, maka akan hancur ya peradaban bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat diharapkan Anda memahami melalui mata kuliah ini. Nah, tadi disebutkan bahwa dampak globalisasi itu antara lain volatile tadi ya, artinya sangat sangat cepat sekali ya. Volatil itu kan menguap ya, jadi sangat cepat sekali. Uncertainty artinya tidak tertentu ya, kompleks ya kompleks, artinya beragam ya, ambigu itu jadinya tidak ada bisa diprediksi begitu ya. Nah, sehingga bagaimana caranya ya kita bisa melihat begitu hebatnya geopolitik dunia sekarang ini ya, berkembang ya, diadopsi oleh seluruh dunia, seluruh aspek bisnis ya. Jadi perubahan dinamikanya sangat cepat, kemudian memprediksi isunya itu sulit ya. Lalu isu-isu yang bergerak itu kompleks ya. Lalu realitasnya
maknanya sangat berbaur begitu ya, tidak bisa ditentukan secara benar begitu ya, sehingga kita lihat banyak sekali ya korban karena VUCA ini, sehingga perlu sekali dilakukan antisipasi. Jadi kita lihat globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi sehingga bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Nah, berdampak positif ya, misalnya nilai-nilai universal, oke lah ya, kita punya isu kesetaraan, isu kemanusiaan, isu demokratisasi, isu keadilan, isu apalagi lingkungan hidup misalnya ya, itu adalah positif. Tapi yang negatifnya apa? Memunculkan perilaku konsumtif ya, misalnya ya Anda paling tidak ya punya HP, biasanya kalau HP kan hanya untuk mengirimkan berita-berita penting ke orang tua misalnya ya, tapi sekarang Anda menuntut yang fiturnya macam-macam, bisa nonton di situ, bisa pakai Instagram dan sebagainya. Nah, ini berarti perilaku konsumtif ya. Lalu kemudian hilang kebudayaan lokal. Jadi kita sekarang lebih individualis. Jadi bahkan mungkin orang lewat nggak lihat ya, karena asik nunduk dengan gadgetnya misalnya seperti itu. Sehingga tradisi-tradisi misalnya menghargai orang, menyapa orang, sekarang menyapanya melalui virtual ya. Nah, tapi yang lewat di depan mata kita karena keasikan tidak menghargai. Ya, ini semua yang memunculkan kesenjangan sosial, bahkan mungkin menjadikan itu kriminalitas ya. Nah, bagi Indonesia bagaimana dampaknya? Nah, terutama sekali kita lihat ya, tadinya perdagangan kita ya menguntungkan dengan adanya WTO misalnya ya, World Trade Organization ya, sehingga kita berupaya agar liberalisasi perdagangan tetap menguntungkan semua pihak ya. Lalu perkembangan teknologi juga pesat, tapi tetap kita memudahkan pekerjaan kita, bukan berarti kita sangat tergantung ya dengan memang dengan teknologi, tapi kita tidak boleh menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan etika tadi ya. Globalisasi di sini pergerakan budaya, harus keuangan, harus teknologi ya. Sehingga menimbulkan dampak perubahan peradaban. Ya, tadinya kita bisa sopan santun menyapa, jadi sekarang menyapanya hanya di WA, tidak ketahuan ya apakah verbalnya seperti apa gitu ya. Lalu menimbulkan tadi masalah-masalah di lingkungan, sumber daya alam ya, krisis multinasional ya, dan sebagainya. Ini karena tadi lebih individualis ya, sehingga kekerabatan kelompok gitu ya hilang jadinya ya, padahal kita saling membutuhkan. Nah, bagaimana antisipasinya ya? Antisipasinya salah satunya kita pegang teguh ya prinsip demokratis tadi ya, bahwa segala sesuatu dilaksanakan berdasarkan musyawarah. Nah, berarti kita melibatkan setiap individu atau kelompok itu untuk melakukan persamaan pendapat begitu ya. Lalu pada ranah ekonomi bagaimana? Ya, tadi ya kita harusnya memperhatikan kesetaraan. Jadi yang kuat membantu yang lemah begitu ya. Nah, sekarang kelihatannya sulit ya. Karena apa? Ya, karena sistem perekonomian kita sudah dirubah dengan amandemen Undang-Undang Dasar ya, sehingga lebih mengarah bukan ke arah kooperasi tadi ya, kooperasi, tapi lebih mengarah kepada ya bisa dikatakan liberal gitu ya. Nah, bagaimana kerangka berpikirnya untuk proses demokrasi di Indonesia? Kita sudah sepakat ya dari awal membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat. Jadi bentuk negara kesatuan, bentuknya republik. Nah, maka didasarkan atas hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berarti Pancasila sebagai sumber hukum yang tertinggi, maka hukum yang dikembangkan di Indonesia adalah sesuai dengan keadilan konstitusi, sesuai dengan hukum tata negara, ya, sehingga di dalam prakteknya ya kita melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ini tentu berarti kita melaksanakan demokrasi, demokratos ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya, sehingga masyarakat menjadi makmur begitu ya. Nah, ini prinsip kerangka berpikirnya, tapi faktanya ternyata berkembang berbeda. Nah, oleh karena itu proses demokrasi sangat diperlukan. Apa itu demos kratos tadi ya? Demos kratos tadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Jadi artinya demos
rakyat, kratos artinya berkedaulatan. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, prinsipnya sebetulnya beragam ini pemikirannya, pemikiran dari Abdillah, persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Persamaan, ya kita punya kesamaan-kesamaan tadi aspek fisik ataupun non fisik, kebebasan kita diberi kebebasan, apakah mau berkelompok di negara Indonesia atau di negara lain. Nah, kebetulan wilayah dari Sabang sampai Merauke sudah menetapkan untuk ikut di dalam kelompok negara kesatuan. Lalu pluralisme ya konsekuensi dari beragam wilayah tadi mempunyai beragam etnis ya. Nah, tapi kalau Robert Dahl itu lebih mengutamakan pada prinsip kontrol atas keputusan pemerintah ya. Jadi pemerintah mengontrol ya kebijakan-kebijakannya, lalu pemilu yang teliti dan jujur, lalu hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat ya tanpa ancaman. Jadi kita kayak sekarang terlalu kebebasan atau kebablasan ya, semua orang bisa mengajukan ujaran kebencian ataupun mengolok-olok seseorang di media sosial. Karena apa ya? Karena merasa ya diberi kebebasan sehingga tidak punya beban apa-apa untuk melakukan ujaran-ujaran kebencian. Nah, di sini juga terkait dengan kebebasan mengakses informasi ya, kebebasan untuk berserikat. Nah, oleh karena itu ada model-model demokrasi, ya model-model demokrasi liberal. Di sini lebih mengutamakan kebebasan, demokrasi terpimpin, ya demokrasi yang dipimpin artinya keterlibatan seseorang sebagai diktator atau totaliter lah ya. Lalu demokrasi sosial, demokrasi yang menaruh kepedulian ya pada kelompok-kelompok sosial. Demokrasi partisipasi, artinya dia menekankan hubungan timbal balik ya antara seseorang dengan yang lain ya, jadi saling memberi ya. Lalu demokrasi konsesional yang menekankan proteksi khusus ya pada budaya-budaya tertentu, atau demokrasi langsung artinya ya, secara langsung melalui pemilu, atau demokrasi tidak langsung ya kedaulatan rakyat di tangan rakyat ini dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui lembaga perwakilan misalnya seperti DPR ya. Nah, perkembangan di Indonesia seperti apa? Nah, ini Anda sudah lihat ya, ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, lalu sekarang ada demokrasi era reformasi. Jadi kita lihat di sini sebetulnya ya, apapun bentuknya, sukses atau gagalnya demokrasi itu di Indonesia sangat tergantung daripada komposisi elit politiknya ya, komposisi elit politik di sini ya, lalu desain institusi politiknya. Misalnya kita sekarang kenal ya ada berbagai macam partai ya. Nah, ternyata di antara partai sendiri saling berkonflik ya. Lalu kultur politiknya ya, bahwa elit atau non elitnya ini mampu nggak ya berperan membawa aspirasi rakyat. Tapi ternyata supaya terpilih tadi peran masyarakat madani. Masyarakat madani yang terlibatnya seluruh masyarakat ya dalam berpartisipasi di dalam politik, artinya di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Nah, Anda mengenal istilah masyarakat madani, civil society. Ini ada ciri ya, cirinya masyarakat yang terbuka, bebas, kritis ya, berpartisipasi aktif. Lalu sebetulnya ada beberapa pengertian ini dari para pakar saja ya, membedakan pengertian-pengertian tadi, tapi sebetulnya kita pakai saja yang umumnya, ya, ciri terbuka, bebas, kritis, dan berpartisipasi aktif ya. Karakteristiknya ini jadi berarti punya beberapa karakteristik, antara lain free public sphere, artinya ada ruang publik yang bebas. Lalu demokratis, artinya entitasnya menjadi penegak ya wacana masyarakat madani. Lalu melakukan toleransi, sikap kesadaran masing-masing, dan pluralisme keberagaman dipahami yang tulus, lalu keadilan sosial, keseimbangan di dalam pembagian yang proporsional ya. Nah, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, sebetulnya kita menerapkan sistem demokrasi di lingkungan masyarakat madani itu supaya tidak terjadi penyimpangan, maka harus dibekali dengan good governance. Ya, good governance itu adalah nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan ataupun mempengaruhi masalah publik. Jadi kita lihat nilai-nilai itu hidup di dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya
kita ambil kesepakatan. Ini menyangkut pengaturan negara ya, diciptakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat, apakah sektor swastanya ya melalui mekanisme, melalui proses-proses lembaga, sehingga kelompok-kelompok masyarakat itu dapat mengutarakan kepentingannya, ya menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, menjembatani perbedaan-perbedaan ya. Nah, di LAN itu dia pakailah prinsip-prinsip untuk good governance ini ada partisipasi, ada penegakan hukum, ada transparansi, ada responsif ya, konsensus, kesetaraan dan keadilan, kemudian efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas, lalu ada visi strategis. Visi strategis berarti good governance ini memang selalu dikembangkan sesuai dengan kondisi-kondisi aktual yang ada gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Bagaimana mewujudkannya? Nah, kalau misalnya berhasil diwujudkan good governance, berarti lembaga-lembaga perwakilan yang ada itu diperkuat fungsinya ya, memang untuk menyampaikan aspirasi rakyat ya. Lalu kemandirian lembaga perwakilan, jadi lebih semakin mandiri dia ya. Jadi misalnya ada DPD, dia semakin mandiri dan dia semakin berwibawa untuk menyampaikan aspirasi rakyat daerahnya. Lalu aparatur pemerintahannya menjadi profesional ya, penuh integritas, artinya memang jujur, amanah, disiplin ya. Lalu masyarakat madani, masyarakatnya juga menjadi kuat, menjadi penuh partisipasi gitu ya. Nah, berarti dengan demikian berarti otonomi daerah makin diperkuat lah ya, supaya tadi penyelenggaraan otonomi daerah memang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ini mampu tadi mencegah untuk tidak terjadi korupsi misalnya ya. Nah, ini yang perlu direnungkan ya, bagaimana caranya iptek dan globalisasi itu perlu dicermati, perlu dimanfaatkan dengan baik ya, dan diimplementasikan dalam sistem pemerintahan ataupun sistem demokrasi sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan secara konsisten supaya bangsa Indonesia menjadi kuat ya, menjadi maju, menjadi mampu mencapai kemenangan artinya Indonesia emas begitu. Itu yang bisa disampaikan. Ya, silahkan kalau Anda ada yang mau dipertanyakan. Cukup jelas? Saya boleh bertanya? Ada yang mau nanya? Silahkan. Iya, saya. Silahkan. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Saya Safa, izin bertanya Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, tentang arus globalisasi itu semakin tentang salah satu tentang budaya. Nah, budaya Indonesia itu sendiri kayak wayang atau main musik tradisional, gamelan itu saya lihat semakin Kok suaranya kok nggak terlalu jelas? Apa tadi pertanyaannya? kurang jelas ya Bu? Kurang jelas, ada berdengung-dengung. Saya ulangi lagi ya Bu. Ya. Baik, terima kasih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa arus globalisasi itu gencar, salah satunya tentang budaya. Nah, budaya Indonesia sendiri itu seperti wayang atau musik tradisional gamelan itu jarang dilihat sampai sekarang. Ini masuk dari salah satu dampak globalisasi. Nah, pertanyaan saya adalah gimana cara mengatasi masalah tersebut? Katanya kan kita harus beradaptasi ya dengan perkembangan zaman di era ini. Bentuk adaptasi itu seperti apa ya Bu? Anda kurang stabil ya ininya ya. Kata-katanya putus-putus. Jadi gamelan, musik tradisional, kenapa? Ya, jadi memang pertama yang kita ini terutama Anda yang generasi muda ya, dengan adanya era globalisasi, dengan kemajuan teknologi, ya dengan hanya pencet-pencet gadgetnya ini Anda sudah bisa mendapatkan segala macam informasi termasuk musik negara lain ya, termasuk juga film-film dari negara lain, termasuk juga misalnya tata cara kebudayaan atau kehidupan masyarakat di negara lain, sehingga Anda yang mungkin dari kecil mungkin masih belum punya kesempatan berjalan ya melihat negara lain, hanya melihat dari sekarang dari gadget media sosialnya ya, sehingga kita juga harus berhati-hati ya
media sosial itu kan semuanya ditayangkan ya, semua ditayangkan. Nah, kita harus pandai-pandai menyaringnya, menyesuaikan dengan kebudayaan kita ya. Di sini jadi saya coba ya bacakan pertanyaannya. Arus globalisasi semakin gencar, salah satu budaya. Nah, budaya Indonesia sendiri seperti wayang, musik tradisional, saya lihat semakin jarang. Ya, hal ini termasuk dari dampak globalisasi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Katanya harus beradaptasi dengan perkembangan zaman di era VUCA ini. Bentuk adaptasinya seperti apa? Nah, ini dia ya. Jadi tadi perkembangan teknologi itu dibilang VUCA. VUCA itu tadi begitu cepat ya, lalu tidak menentu, artinya kapan saja gitu ya. Lalu kompleks, jadi beragam ya, apakah mau dari seni tari, seni lagu ya, atau yang lain-lain ya, bahkan kita lihat dipertunjukkan dalam film-film kekerasan diperbolehkan begitu ya. Nah, itu yang berbahaya, artinya kita tidak bisa menyatakan mana yang presisi, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Pemahamannya bagaimana? Ya, salah satunya Anda memahami nilai-nilai budaya Indonesia berbeda dengan nilai-nilai budaya asing misalnya ya. Contohnya, di budaya kita semua diajarkan tangan kanan adalah tangan yang paling baik. Maka dalam memberi atau menerima selalu kita menggunakan tangan kanan. Tapi di negara lain tidak, katakan contohnya negara Jepang. Ya, dia ingin semua ekspresi itu cepat. Maka kalau saya bertanya, pinjam dong ballpoint-nya. Saya bertanya dari sebelah kiri, maka paling dekat tangan kiri. Boleh memberikan dengan tangan kiri. Ya, nah di kita tidak seperti itu misalnya ya. Nah, apalagi terkait dengan kebudayaan Indonesia. Orang lain, bangsa lain menghargai kebudayaan Indonesia. Bangsanya sendiri boro-boro ya, jangankan menghargai, tahu aja belum tahu. Ya, misalnya nih ya, contoh lagu Rasa Sayangnya dari mana kira-kira? Lagu Rasa Sayangnya ada yang tahu dari mana? Timur. Dari mana? Timur. Nggak jelas, nggak dengar. Maluku. Oke, Maluku. Tari pendek dari mana? Bali, Bu. Wah, ada juga yang kenal ya. Saya kira pada nggak kenal ya, tahunya tari Korea. Oke. Nah, kalau Anda tahu, lalu Anda senang nggak? Misalnya Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayangnya lagunya dia, tari pendek tarinya dia. Apakah Anda senang mendengarnya? Enggak, Bu. Nggak senang, Bu. Nggak senang. Biasa Nah, aja, nggak. Bu. Enggak, Bu. Tentu tidak, Bu. Nah, kalau tidak senang, apa yang Anda bisa lakukan? Melestarikannya, Bu, dengan mengenalkan ke yang lain. Melestarikan dengan memperkenalkan dengan yang lain. Nggak perlu diperkenalkan, sudah terkenal kok tari pendek. Tarinya Indonesia, tari dari Bali. Tapi kenapa kok diaku oleh Malaysia? Nah, di situ kan, jadi artinya kalau kita ya, kalau saya misalnya kenal tari-tari daerah, lalu diaku oleh negara lain, langsung saya protes. Oh, nggak bisa. Itu tarinya dari Indonesia, misalnya. Tari dari daerah ini, misalnya ya tari Bondan. Anda tahu tari Bondan? Itu di Jepang sangat terkenal sekali. Kenapa? Ada yang tahu tari Bondan? Tahu. Hah? Apa? Menggambarkan apa? Seperti seorang ibu gitu, Bu. Jadi dia mengasuh anaknya gitu, Bu. Nah, ya, wah, Anda dari mana nih, Karima? Dari Jawa Barat. Oh, kok tahu itu kebudayaan mana? Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah, orang Jawa Barat tahu ya, hebat ya. Nah, kita beri penghargaan lah buat Karima ya, tahu budaya-budaya Jawa Barat, juga budaya Jawa Tengah ya. Nah, itu sangat dikagumi apa? Bayangkan ya, seorang ibu ya mencoba tarian itu memperlihatkan tingkah laku seorang ibu menimang-nimang anaknya ya dalam tarian. Lalu tarian itu tarian Jawa Tengah kan Anda tahu ya, lagunya lemah lembut sekali ya.
Nah, bayangkan beda dengan tarian-tarian Padang ya. Tarian Padang kan lagunya wah gembira sekali ya. Nah, orang-orang Jepang juga suka tuh kayak gitu ya. Tapi ini membayangkan ya begitu lemah lembut ya bagaimana dia memandikan anaknya, menyayangi anaknya ya, lemah lembut sekali. Tapi bisa dengan gamelan yang begitu pelan, lemah gemulai tangannya ya. Itu luar biasa. Saya sendiri kalau saya misalnya melihat tarian itu, saya bosan. Bosannya kenapa? Lemah lembut banget, kayak bikin ngantuk gitu ya. Tapi orang lain bisa menghargai bagaimana seorang penari bisa membawakan tariannya ya sesuai dengan hati nuraninya, membayangkan tingkah laku seorang ibu menimang-nimang anaknya ya, lalu dengan lagu dengan tarian itu. Nah, orang Jepang saja sangat menghargai ya, apalagi bonekanya cantik ya, dipakai yang nari kan pasti boneka lah, bukan anak beneran ya. Lalu pakaian yang menari itu ya, kayak kemben gitu ya. Nah itu dia menghargai sekali. Apakah orang Indonesia bisa menghargai seperti itu? Belum tentu. Nah, udah beruntung nih Karima tahu nih bahwa itu tarian Jawa Tengah gitu ya. Bahwa itu tarian seorang ibu yang sedang menimang-nimang anaknya. Ya, Anda yang lain belum tentu tahu misalnya. Nah, karena saya tahu ya karena kebetulan waktu saya belajar di Jepang ada teman yang sering sekali menarikan itu dan sering sekali diminta karena memang orang-orang Jepang senang ya gemah gemulainya, sehingga saya memahami apa itu makna tarian, sehingga saya juga bisa membantu dia untuk sosialisasikan tarian-tarian Indonesia, sehingga akhirnya kita membentuk berbagai macam orang-orang yang ada di pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Jepang itu punya kemampuan menari apa, saling memberikan pelajaran ya, sehingga kemudian setiap acara kita diundang ya, ada yang gemah gemulai, ada yang gembira, sampai tari piring pun bisa ya disajikan. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya salah satunya kalau pertanyaan ini saya jawab, kenapa Anda tidak bisa mensosialisasikan? Karena Anda sendiri tidak tahu, apalagi wayang. Apakah Anda suka nonton wayang? Belum tentu ya, apapun sekali-sekali pun, atau mungkin belum pernah lihat kali ya. Nonton wayang belum pernah mungkin. Anda pasti lebih senang lihat-lihat tadi ya film-film Korea seru-seru ya. Padahal ada kegiatan-kegiatan atau ada action-action yang kekerasan sehingga akhirnya mencontek ya, membenarkan, dibolehkan. Padahal di dalam kehidupan kita sehari tidak dibolehkan. Nah, hal-hal itulah kemudian menjadi ya bahaya karena adanya kemajuan teknologi. Nah, tapi tadi pertanyaan ini sebetulnya menjadi kewajiban kita. Bagaimana caranya kita bisa membanggakan ya ketradisional kesenian-kesenian tradisional kita banggakan, kita persembahkan, perkenalkan kepada negara-negara lain. Ya. Nah, seperti misalnya lagu Rasa Sayangi. Saya juga mula-mula terkejutnya kok orang Malaysia hafal ya. Ya, seperti lagu Bengawan Solo. Orang Jepang semua yang tua-tua bisa menyanyikan lagu Bengawan Solo dan senang keroncongnya, ya. Sehingga saya pun terpicu juga harus bisa juga, harus hafal juga gitu ya. Nah, ini kenapa gitu kan? Nah, kita sendiri tidak mengenalnya. Nah, ini sebenarnya ya makanya tadi salah satunya saya ingin memperkenalkan video-video Indonesia itu supaya Anda memahami esensi-esensi nilai-nilai perjuangan. Nah, yang nilai-nilai itu sebenarnya sekarang masih berlaku, harus Anda terapkan di dalam mengisi kemerdekaan. Salah satunya ya, kalau kita bisa bela negara dari mana? Ya kalau kita nggak mengetahui, nggak punya pengetahuan, mana bisa kita bela negara? Contohnya, saya bilang itu rasa sayangi. Kenapa ke orang Malaysia bisa semua? Oh, karena Malaysia dekat berdekatan dengan Indonesia. Oke, masuk akal. Tapi sampai di aku itu yang saya heran gitu loh. Kok berani mengakui gitu ya. Sampai tari pendek juga berani mengakui. Makanya kemudian Indonesia membela. Membelanya bagaimana? Panggil ahli tarinya, pencipta tarinya. Dia menceritakan begini matanya, begini gerakannya, ya begini gamelannya. Persis sekali yang diaku oleh Malaysia. Lalu diajukan ke Mahkamah PBB ya, ke Mahkamah Internasional. Tapi kemudian ya bagaimana kelanjutannya? Itulah Indonesia tidak serius ya, kurang sabar, kurang serius mengikuti perkembangan permasalahannya. Sehingga sekarang gantung gitu ya. Nah, sekarang kemudian rame-rame nih
kita ingin memperkenalkan Indonesia dengan cara era globalisasi ini, era digitalisasi ini sebetulnya sangat sangat punya peluang ya. Kenapa ya? Kita bisa bikin ya digitalnya ya. Kita bikin misalnya rekaman gamelannya dalam video. Lalu tariannya juga dalam video. Nah, mungkin salah satu alat musiknya saja yang dibawa kalau pada saat mau dipaparkan di luar negeri misalnya ya, yang menarik apa yang tidak berat gitu. Kalau dulu kan kemana-mana alat musiknya diangkut semua, biayanya mahal, lalu nanti pulang pergi rusak dan sebagainya ya. Nah itu salah satu cara sekarang dengan kemajuan teknologi bisa dikemas. Nah inilah tantangan bagi Anda yang harus belajar teknologi sehingga bisa mengemasnya menjadi hanya bentuk kaset-kaset kecil ya USB atau flash disk saja ya. Nah dibawa kemana-mana tapi bisa memaparkan musik-musik tradisional atau kesenian-kesenian tradisional Anda. Itu salah satu caranya ya. Ya. Kita beradaptasi dengan teknologi, tapi kita juga berinovasi ya untuk mengemas kebudayaan kita menjadi yang mudah dibawa, mudah ditontonkan, mudah juga diakses gitu ya. Antara lain misalnya dimuat di dalam YouTube gitu ya. Nah ini yang saya tuntut kepada Anda tadi caranya. Anda membuat nanti makalah sila 1, 2, 3, 4, 5 boleh dipaparkan dalam bentuk video. Nah, sehingga nanti kita simpan di dalam YouTube dan kita bisa tayangkan kepada adik-adik kelas yang berikutnya. Nih, seperti ini loh contohnya yang baik gitu ya. Nah, yang baik kita upload juga di course misalnya seperti itu. Itu sebenarnya saya hanya menantang kemampuan Anda ya di era digitalisasi. Kita nggak boleh diam ya, kita harus juga berinovasi ya, tapi sesuai dengan tata nilai ya. Jangan kemudian kita menganggap segala macam cara itu halal begitu ya, tidak ya. Tetap ada rambu-rambu sesuai dengan kebudayaan kita. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Jadi kalau cukup jelas nanti Anda coba buat ya minggu depan. Silakan mau sila 1, sila 2, sila 3, mata air Pancasilanya ya seperti apa. Hanya musik background saja lalu suara Anda boleh, atau seperti saya tadi ada lagu yang menggebarkan begitu ya. Nah, yang penting kata-katanya tadi membuat kita ingat, membuat kita acuan kita untuk bertingkah laku begitu ya. Itu sebetulnya yang saya ingin jelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mengelola tantangan menuju kemenangan. Tantangannya banyak di era globalisasi, di era digitalisasi. Nah, ancamannya terutama ancaman militer dan non-militer, yang kita fokus adalah non-militer ya. Non-militer terutama aspeknya Polexosbud Hankam. Ya, Polexosbud lah ya. Nah, terutama sosial budaya banyak sekali. Dan ini perlu antisipasi dengan pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila sehingga kita tidak terbawa budaya-budaya lain masuk ya, kita masuk ke dalam budaya-budaya lain atau kita menghargai budaya lain malah kita tidak tahu budaya kita sendiri seperti apa. Nah, itu salah satu tantangannya. Oke, Anda kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan mungkin ya sudah capek dari pagi. Ya, Bu. Kita tutup ya. Iya, Ibu. Kita tutup dengan silakan dipimpin doa oleh Komti siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman. Mungkin untuk menutup perkuliahan kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, sampai ketemu minggu depan. Tolong dimulai dikerjakan ya PR-PR-nya. Ya, mata air Pancasila ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.